terima kasih atas kesaksian yang telah dibagikan oleh Saudara Patrick Tebenu. Biarlah kiranya melalui kesaksian ini kita percaya walaupun kondisi kita dalam keadaan sulit, kita menyerahkan kepada Tuhan, semua akan terpenuhi. Pada saat ini kita akan memasuki dalam sesi doa. Untuk saudara-saudara dimanapun Anda berada, Anda dapat mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur ke sosial media Hope Channel Indonesia. Pada saat ini kita bersama dengan Pendeta Ishak Meshem Menahonim. Halo, selamat malam Pendeta, Shalom. Selamat malam. Ya, Shalom Pak Pendeta. Shalom. Pak Pendeta, saya akan mulai membacakan untuk permohonan doa yang sudah masuk. Nanti setelah itu Pak Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan dan bisa langsung didoakan Pak Pendeta. Ya. Untuk permohonan doa yang sudah masuk dari Saudari Ardianti Sasumbala, mohon doa untuk wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Dari Feisi Ronga, mohon doakan rencana peresmian gedung SMK Advent Tongute Goin pada tanggal 14 Februari 2025 di Halmahera Barat. Dari Den Sualang, tolong doakan papa kami supaya sehat dan boleh beribadah pada hari Sabat nanti dan boleh dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan dari Hernawati S, tolong doakan mama saya Opung Adian Sitinjak dan nantulang saya Opung Ozi Boru Situmorang supaya cepat sehat. Baik Pak Pendeta, silakan memberikan ayat penguatannya. Baik, terima kasih untuk pemirsa, teman-teman yang telah memohon di ruang chat untuk didoakan. Dari Saudara Ardi Sembena dari Papua, kemudian Versi, kemudian Den Swala, Herma Wati S. Bagaimana mereka meminta untuk kita doakan, ada yang untuk pembangunan, ada yang sakit maupun sakit, ya kita doakan. Dan untuk itu saya ingin untuk kita boleh membaca firman Tuhan yang boleh menjadi ayat kekuatan bagi kita, bagi yang sementara membangun Tuhan akan memberkati, yang sementara sakit bahkan Tuhan akan bertindak untuk menyembuhkan. Dan untuk itu maka ayat firman pada kesempatan ini saya akan bacakan untuk yang sakit, ya. Saya ingin bacakan bagi mereka yang sakit agar Tuhan memberikan kepada mereka kesembuhan bagi mereka. Di dalam Yeremia pasal 33, saya ingin supaya itu menjadi ayat perenungan bagi kita pada kesempatan ini. Bagi yang sakit, kita berdoa supaya Tuhan campur tangan bagi mereka yang dalam keadaan sakit yang membutuhkan pertolongan kesembuhan, dan meminta supaya Tuhan menolong mereka agar mereka juga boleh sembuh dan boleh bisa beribadah bersama-sama. Di dalam firman Tuhan Yeremia pasal 33 ayat 6, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kesembuhan ini baik kesembuhan secara jasmani maupun kesembuhan secara rohani. Allah mau, Tuhan rindu agar anak-anak yang mencintai Dia, yang mengasihi Dia, yang mengutamakan Dia itu memperoleh kesehatan secara jasmani dan rohani. Baik kepada yang mengusulkan untuk kita doakan keluarga yang sakit atau yang rindu untuk
diberkati Tuhan. Tuhan telah memberikan janji bahwa Dia akan memberikan apa yang kita minta kepadanya, asalkan kita sungguh-sungguh memohon kepadanya. Ya, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Untuk itu, maka ayat yang kedua supaya menjadi kekuatan adalah di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diprioritaskan, diutamakan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita, memprioritaskan kita di atas bumi ini. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, maka saudaraku, marilah kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat kekuatannya. Boleh langsung didoakan Pak Pendeta untuk permohonan-permohonan yang sudah masuk. Mari kita angkat hati dan menghadap Tuhan di dalam doa, terkhusus kepada pemirsa atau rekan-rekan kami, saudara-saudara kami terkasih yang ambil bagian atau menyampaikan usulan untuk didoakan saat ini. Saudara Ardi, Persiden dan Ermawi, kita mau berdoa untuk usul-usulan yang disampaikan untuk didoakan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang kami sembah tinggi dan agungkan di dalam nama Yesus. Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, boleh memahami dan mengetahui akan semua jalan hidup kami. Terkhusus Tuhan, pada malam ini kami mau menyampaikan doa secara khusus untuk Saudara Ardi yang mengusulkan dari Papua untuk hal yang penting bagi mereka. Tuhan tolong. Versi juga Tuhan tolong, dia memohonkan pertolongan untuk pembangunan sekolah mereka. Kami berdoa juga untuk Densuala, Tuhan tolong karena ada yang sakit meminta kesembuhan. Tuhan tolong angkat tanganmu dan sembuhkan. Serta Hermawi yang juga memohon untuk kesembuhan Opung Situmorang. Tuhan tolong. Permohonan-permohonan yang disampaikan inilah kerinduan mereka untuk memperoleh kesembuhan, memperoleh jawaban doa daripada Tuhan, yang mana Tuhan memahami, mengetahui semua permintaan dan permohonan yang mereka sampaikan pada saat ini, untuk kami bawakan di hadapan Tuhan pada kesempatan ini. Oleh itu Bapa, kami mohon kepada Bapa di sorga, bantu kami Tuhan dan tolong akan hamba-hambamu ini. Jawablah mereka ya Tuhan, sesuai dengan rahmat dan kasih karunia-Mu. Itu saja menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Dan kepadamu kami bawa segala pergumulan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba juga ya Tuhan berdoa untuk Hope Channel Indonesia. Tuhan berkati akan semua perangkat yang digunakan saat ini. Sehingga ini dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Semua personil yang ambil bagian dalam acara ini, Tuhan Yesus memberkati. Tangan kasih-Mu dikedangkan untuk mengurapi kami semua. Sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan. Merasakan kasih sayang Tuhan, perlindungan-Mu. Dan terus mengagungkan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan mendengar doa kami saat ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Nama yang indah. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Pada saat ini kita akan kembali dalam sesi doa masih bersama dengan Pendeta Ishak. Shalom Pak Pendeta. Oh ya, siap. Ya, Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan ayat permohonan doa yang sudah masuk. Nanti setelah itu Pak Pendeta boleh langsung memberikan ayat penguatan dan mendoakannya. Nama-nama boleh pelan-pelan baca supaya saya bisa tulis. Baik Pak Pendeta. Baik, yang pertama dari Kristopa Rambe, mohon didoakan pembangunan gereja Jemaat Sitabeak daerah Sumatera kawasan tengah yang sedang mencari dana pembangunan. Dari Vina Silvia, mohon doakan Bapak Octavianus Roni yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memulihkan. Dari Rika Sari Sibarani, mohon doakan saya agar ditunjukkan Tuhan pekerjaan yang layak dan yang bisa libur setiap hari Sabat. Dan dari Damai, mohon doakan saya agar sembuh dari segala penyakit dan mohon berkat atas didikannya Yayasan Pekabaran Penginjilan Injil Kristus serta pertobatan akan saudara saya kepada Tuhan Yesus. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatannya. Terima kasih untuk chat yang masuk dari teman-teman, Saudara Kristo, kemudian dari Vina, kemudian Rika Sari, dan juga Damai. Saudara Kristo untuk pembangunan gereja supaya di Sumatera Tengah, kemudian dari Vina untuk yang sakit, Saudara Okta boleh sembuh. Kemudian Rika untuk kerja, bisa dapat kerja yang layak dan bisa libur hari Sabat. Kemudian Damai supaya sehat, sembuh sakit, dan teman-teman yang mau belajar Injil untuk datang atau menerima Yesus. Nah, saudara, saya ingin supaya kita membaca ayat firman Tuhan, lanjutan daripada ayat yang telah kita baca tadi, untuk menjadi kekuatan bagi teman-teman yang telah meminta untuk kita doakan, baik untuk pembangunan gereja, baik untuk yang sakit, ya, baik untuk yang kerja. Saya ingin agar kita membacakan ayat di dalam Yeremia pasal 7, ya. Yeremia pasal 7 Yeremia pasal 17, ya. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke 17 ayat 7 dan 8 menjadi ayat yang kekuatan bagi teman-teman yang memohon untuk pembangunan, memohon untuk kerja, memohon untuk sembuh sakit dan tetap setia. Mari ayat ini menjadi ayat kekuatan bagi teman-teman. Ya, kita baca Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datanya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuat kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjadi ayat motivasi, ayat kekuatan kepada teman-teman yang meminta untuk kita doakan pada saat ini. Ya, bagi Saudara Kristo, Saudara Vina, dan Saudara Rika, Damai, ini ayat kekuatan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka firman Tuhan menjadi jaminan kekuatan bahwa mereka itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datanya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti
menghasilkan buah. Ini indikasinya adalah bahwa setiap pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, apa saja yang dia minta, apa saja yang dia butuhkan, Tuhan akan lengkapi dan penuhi. Ini firman Tuhan. Oleh sebab itu, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, yang telah meminta untuk didoakan pada saat ini, Tuhan akan menjawabmu, permohonanmu, permintaanmu sesuai dengan apa yang saudara-saudaraku minta. Tuhan itu akan memberikan jawaban itu pasti, asalkan kita terus menaruh harap dan percaya kepada Tuhan kita. Ini sangat penting. Nah, dan untuk itu saya juga akan membaca satu ayat lagi, ayat berikut. Diberkatilah engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu. Diberkatilah pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ulangan 28 ayat 4, 5, dan 6. Ini janji Tuhan. Bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan rindu kita buat, kita lakukan di hadapannya, maka Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Itu janji Tuhan. Janji berkat. Oleh sebab itu, teman-temanku, sahabat pemirsa, yang telah minta doakan kita dengan hati yang tulus, menyerahkan dan mendoakan. Tuhan memberkati. Kita kembali dalam sesi doa bersama dengan Pendeta Ishak. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Ya baik, Pak Pendeta, saya akan membacakan kembali untuk permohonan doa yang sudah masuk. Nanti setelah itu Pak Pendeta dapat memberikan ayat kekuatan dan juga mendoakannya. Permohonan doa dari Ibu Dini. Mohon doakan anak saya Wira yang saat ini sedang dalam proses perawatan dan pengobatan dari sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dari saudari Rika, mohon doakan saya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan untuk beribadah di hari Sabat. Kiranya Tuhan menolong. Dari Ibu Wila, mohon doakan ibu saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya tangan Tuhan saja yang menolong dan menyembuhkan. Dan dari Bapak Emmanuel, mohon doakan anak-anak kami dimanapun mereka berada, agar selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Baik Pak Pendeta, dipersilahkan untuk memberikan ayat penguatan ya. Yang nomor 3 siapa kakak? Ibu, yang Ibu Grace nomor 3 itu? Yulia dari siapa? Ibu Wila Pak Pendeta. Ibu Yulia? Ibu Wila. Wila ya? Iya, itu orang tuanya sakit. Benar Pak Pendeta. Baik, terima kasih untuk usulan-usulan untuk kita doakan. Ada dari Dini, orang tuanya sakit, Ibu Dini sakit, mau kesembuhan, anaknya sakit, Ibu Rika, Ibu Wila, dan saudara atau Bapak Immanuel. Baik, ayat kekuatan bagi kita pada kesempatan itu yang memohon untuk didoakan. Saya ambil firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-46, ayatnya yang ke-4. Ini untuk teman-temanku yang telah memasukkan chatnya, Ibu Dini, Ibu Rika, Ibu Wila, dan Bapak Immanuel. Ayat firman Tuhan mengatakan di sana bahwa firman Tuhan berkata, Yesaya 46 ayat yang ke-4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan
kamu. Firman Tuhan ini menyampaikan atau memberikan satu pengharapan keyakinan kepada kita bahwa dari kandungan sampai kita lahir dan sampai kita tua, bahkan sampai putih rambut, Tuhan itu tolong kita menghadapi semua situasi. Oleh sebab itu, saudaraku, Ibu Dini, Ibu Rika, Ibu Wila, dan Bapak Immanuel, semua persoalan-persoalan yang kita hadapi ini Tuhan tahu. Tuhan memahami semua pergumulan kita, baik untuk pekerjaan, baik anak-anak kita yang sakit. Oleh sebab itu, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan karena Dia menegaskan bahwa aku telah melakukannya. Dan aku akan melakukannya terus. Itulah jaminan firman Tuhan. Aku telah melakukannya dan aku mau melakukannya terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu janji firman Tuhan. Oleh itu saudaraku, Tuhan memberikan jaminan kepada kita ketika kita berharap dan percaya kepadanya. Ayat yang terakhir adalah, ayat yang berikut adalah Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, Tuhan mengajak kita untuk berharap, percaya, bergantung dan berserah kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita bawa semua pergumulan kita, semua beban hidup kita kepada Tuhan. Apa saja itu, Tuhan akan menolong kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat yang sudah diberikan. Dipersilahkan langsung untuk mendoakan permohonan doa yang sudah dibacakan tadi Pak Pendeta. Mari kita tunduk kepala untuk mengharap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang kami terus sembah, puji dan agungkan, dan setiap saat kami menyapa Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami rindu Tuhan, agar Tuhan selalu berada bersama kami lihat kuasa Roh Kudus-Mu, untuk terus memberkati kami, melindungi dan memelihara kami Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu, dan kami adalah biji mata Tuhan. Oh Bapa di sorga, saat ini hamba bawa ke hadapan Tuhan pergumulan Ibu Dini, oleh karena anaknya sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Ibu Rika, Tuhan tolong supaya dia mendapat pekerjaan, dan pekerjaan itu boleh menolong dia juga untuk kehidupannya, dan juga mendapat kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Ibu Wila yang memohon pertolongan Tuhan agar memberikan kesembuhan kepada orang tuanya, dan juga hamba-Mu Bapak Immanuel mendoakan anak-anaknya agar mereka tetap setia kepada-Mu Tuhan. Bapak, inilah pergumulan-pergumulan yang kami bawa di hadapan Tuhan, menjadi beban kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memahami semua apa yang kami sampaikan. Jawablah ya Bapa, sesuai dengan kemurahan-Mu. Hamba juga berdoa ya Tuhan, pada kesempatan ini, mendoakan putra hamba-Mu Elia Gerald, yang sementara mengurus persiapan untuk pernikahannya pada tanggal 29 Juni mendatang. Tuhan campur tangan, semua ini jadi pergumulan kami Tuhan, tapi kami percaya kepada-Mu bahwa Tuhan, manakala kami datang kepada-Mu dengan semua pergumulan kami dan kerendahan hati dan sungguh-sungguh, Bapa dalam nama Yesus akan mendengar, menjawab setiap permohonan kami.
Terpuji nama Tuhan. Bapa baik mendengar doa kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Nama yang indah kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan melanjutkan ke dalam sesi doa masih bersama dengan Pendeta Ishak. Salam Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Pak Pendeta, saya akan membacakan kembali untuk permohonan doa yang sudah masuk. Nanti setelah itu Pak Pendeta boleh memberikan ayat penguatan dan boleh mendoakannya. Permohonan doa dari Bapak Tri Wargono. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan melalui perawatan dan pengobatan yang dilakukan. Dari Ibu Julita, mohon doakan saya agar dapat sembuh dan pulih dari sakit stroke yang saat ini saya derita, supaya saya dapat kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari Ibu Indri, mohon doakan suami saya agar lulus ujian di bidang pekerjaannya, serta dapat libur dan beribadah di hari Sabat. Kiranya Tuhan menolong. Dari Ibu Regina, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di Jogja. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dari Joseph Malo Situmorang, mohon doakan saya dalam keadaan sakit, gangguan saluran kemih, dan susah buang air kecil. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kelegaan jasmani dan rohani. Dari Ibu Maria, mohon doakan saya saat ini sedang dalam pergumulan dalam mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Dari Apopi Sumendap, tolong doakan saya saat ini sedang sakit di bagian leher, ada benjolan dan sakit batuk. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dan dari Bapak Johan Daniel, mohon doakan saat ini saya sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dengan sepenuhnya. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatannya. Baik, terima kasih untuk chat yang sudah masuk untuk kita bawakan dalam doa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Bapak Tri Wargono. Dalam sakit kita doakan supaya Tuhan beri kesembuhan. Ibu Julita juga yang dalam keadaan sakit. Ibu Inri, Ibu Regina, supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Kemudian Ibu Maria untuk dapat kerja, Ibu Apopi Sumendap, dan Bapak Johan Daniel sakit agar boleh sembuh. Baik saudaraku, saya ingin supaya kita membaca dari firman Tuhan untuk memberikan kepada kita pengharapan agar kita boleh memperoleh kesembuhan bahkan apa yang kita minta daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat yang ke-9, 10 dan 11. Ini biarlah menjadi ayat untuk kekuatan dan motivasi dorongan pengharapan bagi keluarga atau saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, butuh kesembuhan, butuh pekerjaan. Firman Tuhan ini berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 9, 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemirsa yang kami kasihi, apa yang kita hadapi sekarang, baik yang sakit, yang mau kerja, atau keluarga yang sakit, yang kita mohon kesembuhan, Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11 menjadi jaminan kekuatan iman kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah itu tinggalkan keindahan sorga untuk kita. Dan ketika dia telah melakukan semua itu untuk kepentingan kita, umat manusia ini, maka Filipi 2:9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus berteguh segala yang di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa. Ini artinya bahwa tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang boleh terjadi tanpa melewati kuasa Tuhan, tanpa izin Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepadanya, permintaan-permintaan yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, Bapak Tri, Ibu Nita, Ibu Indri, Ibu Regina, Bapak Yosef, Ibu Maria, Ibu Apopi, Sumendap, dan Bapak Johan dan Yeri. Tuhan pasti dan pasti menjawab semua itu oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat penguatannya. Saatnya Pak Pendeta dipersilakan untuk mendoakan permohonan-permohonan yang sudah kita bacakan tadi untuk saat ini Pak Pendeta. Mari kita tunduk kepala untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang selalu mendengar jeritan hati kami, Bapa yang tidak menutup telinga terhadap permohonan kami, tapi Bapa yang sedia mendengar setiap permohonan-permohonan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Tri Wargono yang memohon kesembuhan, Ibu Julita juga yang hal yang sama, Ibu Indri, Ibu Regina, Bapak Yosef, Ibu Maria untuk memperoleh pekerjaan, Ibu Apopi Sumendap, Bapak Johan dan dia. Saudara-saudara kami yang terkasih ini, mereka merindukan agar Tuhan menjawab doa mereka lewat media ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya kepada-Nya bahwa apa yang kami minta di dalam nama Yesus dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Untuk itu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Bapa begitu baik bagi kami anak-anak, menjawab dan mendengar setiap permohonan kami. Oleh karena Bapa sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk janji jaminan firman Tuhan. Kalau Tuhan rela untuk datang ke dunia untuk mati bagi kami, maka semua permohonan-permohonan kami minta ini, Tuhan akan menjawab. Dan pasti menjawab sesuai dengan kemurahan. Terpuji nama Tuhan. Bapa baik mendengar doa kami saat ini. Dalam nama Yesus. Mohon semua perkara ini dan berdoa ya Tuhan. Untuk anak-anak hamba-Mu, Maria Likan, juga Clara Tasesep,
Mereka dari sekolah ini berangkat ke Manado untuk bersekolah Tuhan. Dan mengambil justru keperitaan. Dan akan segera selesai untuk kembali melayani Tuhan. Berkati mereka Tuhan dan kasih dan kemurahan. Terpuji nama Tuhan mendengar doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Hamba telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.